Halo Sobat Kamus Bola, selamat datang di rangkuman berita sepak bola terkini. Dari hasil mengejutkan Vietnam yang menang tipis atas timnas Indonesia hingga komentar pedas media asing, dunia sepak bola Asia Tenggara kembali dipenuhi drama dan kontroversi. Tak hanya itu, Malaysia pun tengah mempersiapkan strategi baru untuk bersaing di kancah internasional. Nah, apa saja yang menarik dari semua ini? Yuk, simak ulasan lengkapnya hanya di Kamus Bola. Menang tipis lawan bocil, timnas Vietnam kena roasting ESPN. Mereka itu bocil gagah berani. Meski timnas Indonesia tumbang dari timnas Vietnam, namun media ESPN memuji timnas Indonesia yang tampil gagah saat kalah tipis dari timnas Vietnam. Terlebih, skuad timnas Indonesia turun dengan skuad muda yang berbanding terbalik dengan timnas Vietnam yang turun dengan skuad terbaik mereka. Ya, media asing memang memuji timnas Indonesia meski kalah dari Vietnam 0-1 di Piala AFF 2024 ini. Media olahraga asing ESPN tak ragu memberikan pujian kepada timnas Indonesia daripada memuji timnas Vietnam yang memenangkan pertandingan. Gagah berani timnas Indonesia yang baru hanya bisa dikalahkan oleh gol kemenangan Nguyen Quang Hai yang tak terelakkan, tulis ESPN. Media itu juga mengungkapkan meski tak diperkuat pemain terbaiknya dan bermain di kandang lawan, timnas Indonesia tak terlihat rendah diri. Namun meski kekurangan pasukan yaitu pemain terbaik, timnas Indonesia hampir berhasil mencapai poin penting yang mungkin bisa dicapai. Menurut ESPN, kemenangan ini memang pantas bagi Vietnam, mengingat mereka mendominasi jalannya pertandingan. Selain itu juga, kekuatan tubuh dan pengalaman yang lebih baik melawan timnas Indonesia yang mereka sebut rata-rata hanya mencatatkan 7 penampilan di starting 11. Namun tidak aneh jika kita merasa bahwa Indonesia pantas mendapatkan setidaknya 1 poin atas upaya berani mereka ini. Mereka juga menyoroti keputusan pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong yang kembali memberikan debut untuk beberapa pemain muda. Bahkan Shin Tae-yong berani mencadangkan pemain yang lebih berpengalaman seperti Pratama Arhan dan juga Rafael Strijk di bangku cadangan. Ya, dari informasi tentang pujian yang diberikan ESPN kepada timnas Garuda, kita beralih pada informasi tentang Vietnam. Kok bangga banget ya kalahkan bocil timnas Indonesia, malu sama statistik. Vietnam memang mendominasi penguasaan bola saat menang tipis 1-0 atas timnas Indonesia dalam matchday ketiga grup B Piala AFF 2024 pada Minggu 15 Desember malam. Kemenangan ini disambut meriah oleh fans, pelatih maupun para pemain. Kapten Nguyen Quang Hai bahkan menggambarkan sorak-sorai penonton di Stadion Vietri layaknya sebuah festival. Dikutip dari Bongda 24, Nguyen Quang Hai mengatakan setiap gol memiliki emosi yang berbeda. Saat ini Stadion Vietri tidak berbeda dengan sebuah festival. Kemenangan ini akan menambah kepercayaan diri saya dan juga tim Vietnam. Dari sana, kami punya motivasi untuk mencoba menciptakan suasana meriah setiap kali kami turun ke lapangan. Namun, jika merujuk statistik pertandingan, Vietnam sejatinya tidak tampil superior dibanding timnas Indonesia. Memang penguasaan bola tim asuhan Kim Sang-sik ini mencapai 72%, tetapi penciptaan peluang mereka tidaklah istimewa. Di sektor serangan, Vietnam yang turun dengan kekuatan penuh mencatat 18 tembakan, tetapi hanya 4 yang mengarah ke gawang. Merujuk pertandingan, peluang-peluang Vietnam pun tidak semuanya masuk kategori berbahaya. Di sisi lain, timnas Indonesia yang diisi mayoritas pemain U22 memang tak banyak menciptakan peluang. Garuda melepaskan 2 tembakan dengan hanya 1 tepat sasaran. Selain itu, termasuk susul timnas Indonesia, FAM tetapkan 2 misi awal untuk pelatih baru Malaysia. Ya, pada berita selanjutnya, Asosiasi Sepak Bola Malaysia atau FAM juga telah menetapkan 2 misi awal bagi Peter Klamfowski sebagai pelatih baru Harimau Malaya. Sebelumnya, FAM resmi mengumumkan juru taktik asal Australia itu sebagai pelatih baru timnas Malaysia. Mantan pelatih FC Tokyo itu juga akan memulai tugasnya pada 1 Januari 2025 mendatang. Setelah resmi ditunjuk sebagai pelatih Malaysia,
Klamovski langsung dihadapkan pada dua tugas berat. Bersamaan dengan penunjukan Klamovski, FAM juga mengumumkan dua misi awal bagi pelatih berusia 46 tahun itu. Dilansir dari superbowl.id dari barian.com.my, di mana misi utama Klamovski adalah membawa Malaysia menyusul timnas Indonesia ke Piala Asia 2027. Untuk mewujudkan misi tersebut, Malaysia juga harus menjadi juara grup di kualifikasi Piala Asia 2027. Berdasarkan hasil undian, Malaysia tergabung di grup F bersama Vietnam, Laos, dan juga Nepal. Nantinya, setiap tim akan memainkan 6 pertandingan, masing-masing 3 laga kandang dan juga tandang. Di atas kertas, peluang Malaysia untuk menjadi juara grup dan lolos ke putaran final cukup terbuka lebar. Pasalnya, hanya Vietnam yang dipandang sebagai pesaing terkuat Malaysia di grup tersebut. Apabila mampu mengungguli Vietnam, Malaysia tentu berpeluang besar menyusul Indonesia ke Piala Asia 2027. Kualifikasi Piala Asia 2027 akan berlangsung mulai 25 Maret 2025 hingga 31 Maret 2026 mendatang. Selain itu, Klamovski juga dituntut untuk meningkatkan peringkat Malaysia di ranking FIFA hingga mencapai 100 besar dunia. Berdasarkan rilis terbaru pada 28 November 2024, Malaysia berada di peringkat 132 dunia dengan perolehan 1.117,05 poin. Skuad Harimau Malaya masih terpaut 102,1 poin dari Armenia yang bertengger di peringkat 100 dunia. Mantan pelatih FC Tokyo, Peter Klamovski asal Australia ditunjuk untuk mengemban tugas ini setelah ia dinilai sebagai pelatih muda yang mumpuni dalam memastikan skuad Harimau Malaya dapat bersaing lebih kuat di kancah internasional, dimulai dari kualifikasi Piala Asia 2027 pada Maret mendatang. Kiper Vietnam, Nguyen Philip juga terkesima dengan penampilan para pemain muda timnas Indonesia. Nguyen Philip mengaku timnas Indonesia tetap berbahaya meski menurunkan pemain muda di laga tersebut. Kemenangan atas Indonesia sangat penting meski mereka tak memainkan skuad terkuat, kami sangat hormat. Pemain muda Indonesia bermain sangat bagus mesti tak diuntungkan karena padatnya jadwal. Demikian kata kiper klub Chong An Hanoi itu. Menurutnya, timnya memang pantas menang di pertandingan ini karena kerap membahayakan pertahanan tim Garuda. Kemenangan atas Indonesia juga sangat penting meski mereka tak memainkan skuad terkuat dan kami sangat hormat, ujarnya. Ini adalah pertandingan hebat, Indonesia bertahan dengan baik namun Vietnam tahu caranya mencetak gol. Yang terpenting adalah kini kami bisa menang melawan Indonesia. Saya harap para pendukung tak lagi mengalahkan kami. Gol Sata di Piala AFF sangat jelas untuk memenangkan kejuaraan bersama timnas Vietnam dan sesimpel itu. Demikian kata kiper berusia 32 tahun tersebut. Kemenangan ini juga menghentikan rekor buruk Vietnam di 3 pertandingan terakhir melawan Indonesia. Sepak bola Asia Tenggara memang terus menunjukkan warna-warni yang menarik untuk diikuti ya. Dari pujian media internasional untuk timnas Indonesia, ambisi Malaysia, hingga sorotan terhadap Vietnam. Semua ini adalah bukti bahwa persaingan semakin ketat. Kita tunggu cerita berikutnya di lapangan hijau. Tetap semangat mendukung sepak bola tanah air dan sampai jumpa di berita selanjutnya. Salam olahraga.